atau dua masalah dari butir-butir permasalahan teridentifikasi. Nah, jadi kan dari identifikasi tadi pilih satu atau dua, ya. Kemudian menyebutkan batasan ruang lingkup masalah yang telah dipilih. Misalnya tadi terkait dengan yang judul saya buat misalnya, itu poin 4 dan 5 misalnya. Apa batasan ruang lingkupnya? Yaitu terkait dengan tafsir Maqasidi, dilihat dari aspek sejarah apa namanya di, apa bahasa diskursus atau diskursus para tokoh dan metodologinya misalnya, itu ya yang akan dibahas nanti. Nah, kemudian menyebutkan batasan objek penelitian dari aspek waktu, ruang, jumlah, dan batasan lain. Nah, ini misalnya kalau kita eh, apa namanya mau menyebutkan ini dari segi aspek waktu misalnya, berapa lama penelitian ini akan dilakukan. Ya, misalnya penelitian ini sesuai dengan prosedur adalah minimal 6 kali bimbingan. Kalau 1 kali bimbingan itu 2 minggu, berarti 6 kali, berarti 12 minggu. 12 minggu itu sekitar 3 bulan. Ya, 3 bulan. Silakan berikan batasan seperti itu. Nah, kemudian ruang. Nah, ini ruang apa nih? Maksudnya penelitian itu adalah penelitian kualitatif yang bersifat datanya adalah hanya data kepustakaan. Nah, ruang lingkupnya adalah terkait dengan tadi tafsir gitu ya, tafsir. Nah, jumlah. Nah, ini kalau ada ya, tapi rasanya tidak perlu sampai ke sini menurut saya sih. Tidak perlu. Jadi batasan terkait dengan ini nggak perlu harus detail sekali karena sudah jelas materinya adalah materi tentang atau data kepustakaan, ya, data kepustakaan. Paling dari waktu saja. Waktu pun sebetulnya kalau untuk ini tidak ditentukan juga, artinya nggak perlu ditulis juga di sini, ya. Umumnya nih nomor 3 sih jarang juga yang menulis, ya, karena berbeda dengan penelitian lapangan. Penelitian lapangan itu kan harus nanti ada observasi. Observasi itu kan ada batas dan standarnya. Observasi itu minimal misalnya 3 bulan atau misalnya 6 bulan gitu ya, atau setahun gitu kalau observasi. Nggak bisa observasi itu cuma sehari 2 hari atau sekali 2 kali, nggak bisa. Ya, untuk apa ya, menemukan perkembangan data dari sebelumnya sampai kepada after observasi seperti apa atau after eksperimen seperti apa gitu ya. Itu itu terkait dengan ininya ya, apa namanya, waktu gitu ya, batasan-batasan ini. Nah, yang keempat, menjelaskan alasan yang rasional dan ilmiah terhadap pembatasan masalah. Nah, apa sih alasannya kenapa harus dibatasi? Ya, umumnya sih para penulis atau peneliti itu seringnya hanya mengatakan bahwa untuk membuat penelitian ini atau menjadikan penelitian ini lebih fokus ya pada pembahasan utama, maka perlu diadakan pembatasan masalah atau agar penelitian ini tidak terlalu melebar ya dalam kajiannya misalnya, dalam pembahasannya, maka peneliti perlu melakukan pembatasan masalah hanya pada 2 poin dari identifikasi masalah, yaitu poin nomor 4 dan nomor 5 misalnya. Seperti itu. Atau nomor 1 dan nomor 2 misalnya. Atau nomor 1 dan nomor 3 misalnya. Atau nomor 1 dan nomor 5 misalnya. Itu nanti tergantung. Ya, seperti itu. Jadi ada batasan-batasannya, ada pembatasannya, ada apa? Ada alasan membatasi masalah. Gitu ya. Kemudian ditulis dalam bentuk pernyataan, masih tetap pernyataan, tidak dalam bentuk pertanyaan. Nah, kemudian ditulis juga dalam bentuk pointer. Pointer itu tadi yang saya katakan bahwa misalnya agar pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu melebar dan kajian tidak terlalu luas dan pembahasan menjadi lebih fokus, maka peneliti atau penulis membatasi bahan kajian atau objek kajian itu menjadi dua. Satu, misalnya,
Nah, nomor satu tuh misalnya diambil dari poin yang keempat. Terus nomor dua, nah diambil dari poin yang kelima gitu. Seperti itu ditulis. Jadi jelas mana yang mau dibahas dari identifikasi masalah atau yang materi yang diambil dari identifikasi masalah. Nah itu ya untuk apa namanya perumusan masalah. Satu lagi nanti nanti baru saya silakan untuk bertanya. Nah kemudian yang C perumusan masalah. Perumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang menggambarkan masalah utama yang harus dijawab oleh peneliti. Yang kedua, umumnya dirumuskan dengan cara merubah pernyataan pembatasan masalah menjadi pertanyaan. Ini ya. Jadi perumusan masalah itu adalah pertanyaan penelitian yang menggambarkan masalah utama. Nah, pertanyaan penelitian. Ya, jadi dari judul ini dari judul turun ke latar belakang. Kenapa memilih judul? Jelaskan di latar belakang. Kemudian dari latar belakang dikerucutkan lagi dengan identifikasi masalah-masalah apa sih yang diteliti gitu kan. Maka muncul tuh beberapa masalah dari judul di atas, kemudian masalah itu tidak harus yang akan dibahas, ya pokoknya bisa muncul masalah apa saja dari judul tersebut. Nah, nanti baru diidentifikasi masalah yang akan kita kaji, turunkan di pembatasan masalah. Nah, kemudian dari pembatasan masalah bisa juga diturunkan menjadi sebuah pertanyaan dengan mengganti kalimat pernyataan tadi dengan ditambah kata tanya, misalnya bagaimanakah gitu ya, dan seterusnya. Nah, nanti ada tanda tanya di akhir, gitu ya. Nah, kedua, umumnya dirumuskan dengan cara merubah pernyataan pembatasan masalah menjadi pertanyaan. Ini yang saya maksud. Yang tadi di pembatasan masalah atau di identifikasi masalah, dia hanya bentuk pernyataan, maka tambahkan dengan kalimat atau kata tanya. Nah, kemudian di akhirnya ditambahkan tanda tanya. Nah, kemudian untuk penelitian kuantitatif ditulis sesuai dengan urutan variabel judul. Tadi ya, misalnya penilaian kuantitatif. Tadi saya memberikan contoh judul, misalnya tafsir Maqqasyidi, urgensi dan metodologinya di dalam penafsiran kontemporer. Tafsir Al-Quran kontemporer misalnya gitu ya. Nah, urutannya tentu variabel pertama adalah tafsir Maqqasyidi-nya. Kemudian urutan keduanya adalah apa tadi urgensi, dan yang variabel ketiganya adalah metodologi. Itu urutan tuh. Ya, pertanyaannya urutan seperti itu. Ya, jadi jangan acak. Bukannya bukannya tidak bisa, tetapi pembahasan nanti menjadi rancu, loncat-loncat ya, itu tidak sistematis namanya. Maka harus diurutkan sesuai variabel judul. Yang keempat, untuk penelitian kualitatif ditulis sesuai dengan urutan pembatasan masalah. Nah, ini kalau kualitatif. Nah, berarti tadi pembatasan masalah yang diambil adalah nomor 4 lebih dulu, nomor 4 dan 5. Maka permasalahannya atau perumusan masalah buat pertanyaan dengan pembatasan atau masalah yang nomor 4 dulu. Gitu ya. Tadi nomor 4 itu terkait dengan apa? Pendapat misalnya. Pendapat atau diskursus tentang tafsir Maqqasyidi di kalangan mufassir misalnya. Nah, bikin pertanyaan bagaimana uh, diskursus terkait tafsir Maqqasyidi di kalangan mufasir, mufasir kontemporer gitu ya, atau mufasir Nusantara misalnya, karena tafsir Maqqasyidi ini ramai di sini. Entah kalau di luar itu meskipun ada apa Ibnu Asyur ya, tapi diskursus yang ramai itu di sini. Atau mau secara umum saja boleh juga. Nah, kemudian yang kedua baru ya bagaimana metodologi penafsiran tafsir Maqqasyidi ya, atau bagaimana metode penafsiran Al-Qur'an ya, metode penafsiran metode tafsir Maqqasyidi dalam penafsiran Al-Qur'an gitu. Itu ya. Itu poin apa pertanyaan yang kedua, rumusan masalah yang kedua gitu ya. Nah, kemudian ditulis dalam bentuk pointer tadi sama.
ya, karena pembatasan masalah di situ disebutkan dua, kemudian ininya juga dua, pertanyaan atau perumusan masalahnya dua, gitu ya. Saya kira insya Allah kalau betul-betul dicermati dan diikuti pedomannya tidak terlalu sulit ya menulis proposal itu. Paling yang mungkin membuat kita apa ya rasa bingung itu adalah pemilihan dan penentuan tema. Pemilihan dan penentuan tema. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke materi yang berikutnya? Silakan yang mau tanya. Terkait identifikasi, pembatasan, dan perumusan masalah. Silakan. Ini ada contoh proposal ya. Atau nanti kita buka repository. Silakan yang mau tanya. Adakah? Ini ada orangnya nggak sih ini? Bapak Mm-mm. mau izin bertanya. Boleh, silakan. Saya kemarin udah selesai membaca salah satu tafsir yang baru muncul. Nama tafsirnya adalah Tafsir Safinah Kala Saya Alamun. Di situ tafsir Syekhona Maimun. Jadi ini adalah tafsir yang dikumpulkan oleh muridnya dari pengajian Syekh Maimun. Muhammad Itu Zubair. iya betul. Terus Ya. di sini ketika saya membaca itu ada beberapa permasalahan yang saya temukan. Di antaranya berbeda gitu Bapak dari metode-metode yang sudah dilakukan oleh ulama-ulama sebelumnya. Misal dari segi susunan, jadi tidak semua tidak semua ayat itu ditafsirkan secara menyeluruh. Jadi kadang acak sesuai dengan tema, tapi kadang tema sama ayatnya itu masih membingungkan. Nah, di situ satu Bapak, satu. Jadi kayak metodenya itu kayak belum tahu. Terus yang kedua itu ada beberapa catatan kaki yang mungkin memang dari sananya tidak disebutkan catatan kaki. Jadi kadang ada beberapa riwayat atau ada beberapa kalimat yang mungkin belum jelas. Nah, dari sini saya pengen tahu Bapak kalau misalkan mau ambil penelitian dari tafsir ini bagaimana? Apakah yang akan kita kupas itu dari segi metodologinya ataukah kita apa istilahnya tahqiq ya? Tahqiq dari uh, tulisan ini. Berarti kalau tahqiq nanti ada uh, apa namanya filologi ya Bapak, yang Iya. oh riwayat ini tahrij hadisnya seperti ini gitu. Nah, Hmm. bagaimana Bapak kira-kira? Baik. Itu kitab kapan baru atau sudah lama? Baru, Baru baru, baru berapa lama? Tak berapa tahun? baru berapa bulan yang kemarin? Baru berapa bulan? Iya, Itu tulisan dari murid beliau. iya betul. Nah, Tapi berdasarkan pengajian yang beliau ikuti, oh gitu. penafsiran, ya, Mm-mm. kajian-kajiannya. Kira-kira Mm-mm. memungkinkan nggak Bapak? Memungkinkan saja ya. Insya Allah nggak apa namanya bisa ya bisa dijadikan objek untuk penelitian. Cuma tadi itu itu secara umum hanya membahas tentang tafsir saja atau apa namanya materi-materi umum Nah, bukannya iya, tafsirnya. tafsir Bapak. Jadi, semisal surah Ali Imran ayat Mhm. 31 nanti dijelaskan tentang tafsir tersebut. Tapi kadang memang tidak apa ya, tidak semua ayat atau tidak semua kalimat yang ditafsirkan. Jadi secara mungkin ijmali. Terus tafsir ini apa namanya nuansanya itu benar-benar Nusantara sekali karena kadang memakai nama-nama ulama Jawa, terus banyak menggunakan istilah-istilah geografis Jawa gitu. Itu bahasa Indonesia atau bahasa Jawa?
Arapegon atau Bahasa Arab. Arapegon? Arab Fushah. Oh, Arab Usaha. Oh, berarti, Iya, nah ya, bagus sebenarnya ya. Eh, berarti itu baru belum terbit ya, atau sudah terbit? sudah terbit kemarin mungkin sekitar bulan Juli atau Agustus. Gitu ya. Iya, masih baru. Berarti ya bisa saja untuk diteliti. Tapi kalau dilihat dari manfaat dan apa ya, dan apa ibaratnya novelty itu, Iya. menurut saya jangan filologi, jangan tahqiq, tapi secara keseluruhan aja. Nanti membahas tentang metodologinya, coraknya, terus membahas tentang isinya gitu ya. Seperti Oh, itu. iya. Jadi tidak ke tahqiq yang hanya Oh, sekedar mengecek bagaimana sih tulisannya, hanya sifatnya teknis saja kalau tahqiq. Nanti kalau kajian ini bisa, bahkan bisa jadi kita analisis dan kritisi nanti gitu ya, mencari substansi penafsiran itu apa, ya hmm. metodologinya apa gitu. Jadi nanti yang dijadikan judul itu, ya misalnya keistimewaan dari kitab itu apa, Oh, iya. ya apakah misalnya di situ ternyata lebih banyak, meskipun ayat itu beragam yang ditafsirkan, uh, itu tiap-tiap itu ada temanya nggak, ada judulnya nggak, Ada. tiap penafsiran. Jadi kelompok ayat, misal Uh-uh. bagian durus layam bagi antan garis, misal. Jadi Mm-mm. nanti ada beberapa ayat di bawahnya, terus ada penafsirannya begitu, Bapak. Ada temanya nggak di atasnya? Ada bab-bab per babnya, tapi babnya itu bukan Bukan per tema. bab. Tema. Iya, Ya. maksudnya itu bukan bab, tema. Oh, Ada temanya ya. nggak? Tidak, Bab. Ada judulnya nggak? Jadi hanya bab, misal Al-Quran, ulum wa alam, tapi tidak apa ya, tidak tema tertentu, tapi bab beliau memakainya bab di sini. Bab apa misalnya? Bab Tentang satu apa? Al-Quran, misal. Gimana? Tentang Al-Quran. Bab pertama, misal Al-Quran. Nah, terus Terus yang nanti berikutnya. ayatnya yang ditafsirkan itu surah An-Nahl, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi adzikr di sini adalah Al-Quran. Kemudian Oh gitu. Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu Mm-mm. lahafizun. Seperti itu, Bapak. Terus di bab berikutnya. Terus di bab berikutnya ada adwa isyarat wa bisyaratil Quran di zamaninal hadir. Jadi Mm-mm. tentang, nah, tapi di sini saya kadang bingungnya antara bab dan juga ayatnya, kadang masih bingung untuk mencari alakohnya. Makanya itu. Jadi Nah, kan itu di situ nanti kan lihat temanya dulu. Kalau di situ ya, masing-masing ada temanya, berarti tadi nanti apa metodologinya atau metode maudhu'i gitu ya. ya. Jadi dia maudhu'i itu kayaknya, bukan Hmm. tahlili yang urutan dari Oh, juz awal sampai juz akhir. Itu kan ayatnya langsung misalnya bab satu langsung ke An-Nahl gitu ya, iya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la iya, ta'lamun gitu kan. Itu berarti iya, kan tema yang didahulukan, ayatnya baru dicari gitu loh. iya, Ya paham ya. Kalau iya, Pak. tahlili, kalau tahlili itu pasti dari pertama urutan. Apakah misalnya dia mau mengkaji Al-Quran 30 juz, pasti dimulai dari Al-Baqarah. Atau dia hanya mau mengkaji surah ya, surah per surah misalnya. Misalnya Ali Imran misalnya. Nah, pasti dia dari awal urutan satu persatu tuh, ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, itu nanti tafsirkan gitu. Itu berarti metode tahlili. Apalagi kalau di situ uraiannya panjang-panjang. Nanti ada kelengkapan kaidahnya, ada kelengkapan gramatikanya, ada kelengkapan gaya bahasa, ada kelengkapan pendapat para ulama gitu ya. Itu detail sekali, berarti dia tahlili gitu ya. Yang jelas ayatnya lengkap. Nah, kalau ini cabut-cabutan maksudnya diambil dari ayat lain ya, ada An-Nahl, ada surah ini, dari itu gitu kan. Itu berarti tematik. Nah, judulnya di situ adalah mengenal Al-Qur'an misalnya, tema pertamanya ya terkait dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu nama-nama lainnya apa aja sih? Nah, itu sebutkan situ di banyak ayatnya dicari gitu.
Itu tematiknya jelas. Tapi tematiknya bagus. Jadi dalam satu buku itu tidak satu tema aja. Nanti bab 2 itu tema lain, bab 3 tema Iya. lain. Nah, itu kan punya karakter namanya. Nanti bisa diteliti. Jadi tidak tahqiq ya. Kalau tahqiq itu hanya Iya. sekedar mengecek bagaimana tulisannya, bagaimana bahasanya, bagaimana gramatikanya. Nah, Hmm. itu lebih menjurus ke apa ya? Fisik sifatnya, teknik. Nah, kalau misalnya nanti ke pembahasan umum ya terkait apa ya? Kita mau memotret memotret buku tersebut secara utuh itu tidak hanya tahqiq tahqiq saja. Berarti nanti ada kajian metodologinya, kajian substansi konten ya, konten atau isi dari penafsiran tersebut apa gitu. Terus inti apa atau kesimpulan dari penafsiran itu apa? Ya, arahnya, orientasinya apa, coraknya apa gitu ya. Itu lebih luas gitu. Bisa saja, bahkan kalau bisa, jika jika di dalam penafsiran menemukan hal-hal yang katakanlah unik, yang janggal, yang aneh, yang menarik, nah itu ungkapkan itu menjadi sebuah tema atau judul yang akan kita bahas. Misalnya di situ di dalam buku tersebut dari keseluruhan penafsiran itu memberikan gambaran ternyata apa namanya penulis ini atau yang menafsirkan ini misalnya kita anggap di sini adalah Kiai Maimun Zubair misalnya ya Iya. memiliki keluasan ilmu ya keluasan ilmu. Kenapa? Karena dari tema-tema yang dibahas ini berbeda-beda dan semuanya ditafsirkan dengan pembahasan yang logis, yang valid, akurat, terus yang membuka wacana atau wawasan baru gitu kan. Itu kan berarti kita bisa oh ini luas sekali berarti ini kemampuan ilmunya atau cakupan ilmunya gitu kan. Nah, itu kan berarti sebuah keistimewaan. Maka maka ungkapkan di dalam menjadi sebuah judul. Ya, apakah misalnya di situ mau menggunakan bahasa keluasan apa ya? Hmm, keluasan ilmu atau apalah bahasanya dengan apalagi kalau bisa menemukan bahasa yang lebih bagus gitu ya, yang ilmiah gitu. Iya. Ya, atau misalnya ternyata setelah dibaca terus ya penafsiran substansi penafsiran ini mengarahkan kepada pembacanya untuk lebih mengenal sikap keragaman ya atau sikap kebinekaan yang nanti berujung pada moderasi misalnya gitu ya. Nah, Iya. itu bisa kita tulis menjadi sebuah judul gitu ya. Moderasi atau keragaman pemikiran atau keragaman pendapat, perspektif kayak Maimun Zubair. Nah, baru di bawahnya studi analisis kitab ini karya ini gitu. Ya, di Oh ya. bagian bawahnya. Seperti itu. Ya, Ya. sebetulnya bisa saja untuk dijadikan bahan penelitian. Baik. Tapi jangan bersifat umum tadi. Cari Oh. dulu karakteristik, keistimewaan, kelebihan, ya nilai dari buku tersebut apa itu yang diungkapkan. Jadi menarik gitu ya. Nah nanti kalau misalnya ada sesuatu yang menurut kita, waduh pantas nih untuk diangkat, diungkapkan, berarti kita mendukung kan pendapat itu, ungkapkanlah. Tapi kalau ternyata ada sesuatu yang tidak menarik, yang perlu dipertanyakan, perlu dikritisi, maka sampaikan itu dikritisi atau dikritik lah, gitu ya. Jadi kita memberikan apa di situ analisis, ya, komentar, ya, secara ilmiah tentunya ya, tidak asal bunyi ya, tidak asal kritik. Nah, tunjukkan penelitian kita apa komentar kita itu dengan berbagai dukungan atau bukti-bukti dari pernyataan dan pendapat para tokoh lain atau sarjana lain. Jadi kita tidak asal ngomong yang mengkritik membabi buta, nggak ilmiah gitu ya. Apalagi kalau dilandasi dengan emosi, itu adalah suatu hal yang sangat dihindari ya dalam dunia
akademis dan dunia ilmiah serta penelitian seperti ini. Oke, menurut saya itu ya. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Nanti terkait dengan ini, oh yang lanjut itu nanti saja saya jelaskan. Iya Bapak, terima kasih Bapak. Baik, yang lain silakan. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut ke tujuan. Ya, ke tujuan di sini ada beberapa poin, ada 6 ya. Tujuan penelitian nomor 1, tujuan penelitian menjelaskan permasalahan yang hendak dijawab pada kesimpulan penelitian. Nah, ini yang perlu dicatat dan digarisbawahi besar-besar. Jadi tujuan penelitian itu adalah kalimat yang bisa menjelaskan permasalahan ya yang hendak dijawab pada kesimpulan penelitian. Ya, nah terkait dengan ini saya coba untuk berlari ke depan ya. Di sini ada kata kuncinya atau kalimat-kalimat apa sih bahasanya ya? Taksonomi Bloom-nya. Nah ini kalau bukan menggunakan kan bibliografi. Waduh, kayaknya kelewat apa enggak ada ya? Oh, enggak ada. Kalau gitu saya coba stop dulu mencari yang lebih tepat. Untuk magister. Nah, ini yang perlu diketahui, coba kita klik dulu nih ya. Mana dia? Coba saya share ya. Nah, nampak ya. Ini ada tingkatannya nih, ya. Bagaimana cara menyusun soal yang akan dibuat menggunakan dasar taksonomi Bloom? Ya, ini ada higher order thinking skill, ada HOTS. Nah, di sini ada Bloom taksonomi di paling tinggi itu ada create, ya create. Kemudian evaluasi, kemudian ada analisis, kemudian ada apply, ada understand, ada remember. Remember ini mengingat, ya mengingat ini dasar sekali. Remember sama understand ini tingkat menengah ya, sekolah tingkat menengah. Ya apply, understand juga sama, masuk di perguruan tinggi tingkat sarjana sampai kepada apply itu ya. Nah, kemudian nanti untuk tingkat magister itu apply dan analisis, ya. Kemudian tingkat sarjana itu bisa evaluate dan create. Nah, nanti kalimat-kalimat yang bisa digunakan, ya, misalnya apa yang dimaksud dengan norma. Nah, kata apa ini bukan lagi untuk jenjang magister, ya ini untuk jenjang
eh, S1 atau bahkan bawahnya, ya. Kemudian sebutkan seperti itu ya. Nah, kalau untuk jenjang jenjang magister, nah, nah sudah ada kata, Mbak, ini apa ya? Nah, ini dia nih, ini yang penting. Sudah ada kata atau kalimat-kalimat seperti ini nih, ya. Untuk tingkat sarjana atau magister itu kalimat-kalimatnya atau tujuan yang ingin dicapai itu kata bahasanya adalah seperti ini, ya, menganalisis, mengkategorikan, ya, kemudian sampai kepada di sini menggabungkan, mengkonstruksi, apa namanya, membangun. Terus saya nggak kelihatan jelas. Apa lagi? Membandingkan, ya, menunjukkan, menentukan, gitu ya, menghasilkan, ya. Jadi jangan sampai nanti ketika bikin pertanyaan dengan rumusan masalah itu menggunakan kata apa, mengapa, kemudian sebutkan. Ya, nanti tujuannya adalah untuk mengetahui, untuk apa lagi? Ya, yang levelnya itu adalah level sarjana atau level sekolah menengah, gitu ya. Maka untuk misalnya tingkat tingkat magister, tentu kalimatnya yang digunakan itu adalah misalnya bagaimana, bagaimana eh, pandangan para ulama atau para sarjana atau para mufasir terkait dengan metode tafsir Maqqasyidi. Kemudian yang kedua, bagaimana metodologi tafsir Maqqasyidi di dalam penafsiran Al-Quran. Itu ya, jadi katanya bagaimana. Ketika kita menggunakan kata bagaimana, itu nanti tujuannya pada saat ya kita kita mau menuliskan tujuan itu tidak lagi untuk mengetahui, tetapi di situ kita akan bisa menggunakan kata misalnya untuk menjelaskan, untuk apa lagi, membuktikan, untuk apa lagi ya, menunjukkan misalnya, gitu ya, atau untuk menganalisis boleh juga seperti itu. Jadi tidak menemukan atau untuk mengetahui. Menemukan dan mengetahui itu adalah pertanyaan yang digunakan untuk jenjang sarjana. Jadi jangan sampai nanti ada magister, apalagi disertasi, membuat eh, kata atau pertanyaan dengan kalimat atau taksonomi belumnya itu menggunakan kata apa, sebutkan, ya. Kemudian nanti tujuan adalah untuk mengetahui, untuk menemukan. Itu tidak tepat. Ya, pasti akan disuruh revisi nantinya, gitu ya. Kemudian kita kembali ke tadi. Nah, tadi ya. Nah, ini dia ke sini. Hmm. Kita kembali ke sini. Nah, ketujuan itu ya. Jadi tujuan itu adalah upaya untuk menjelaskan permasalahan yang hendak dijawab. Jadi kalau pertanyaannya, rumusannya ada dua, tulis tujuannya juga dua, kemudian kesimpulannya juga dua. Jadi jangan sampai pertanyaan dua, kesimpulannya tiga. Ya, kenapa? Karena kesimpulan itu adalah jawaban dari rumusan masalah. Ya, jadi jangan sampai eh, berbeda.
Saya nanya 2, dijawabnya 3. Atau saya nanya 3, jawabannya cuma 2. Terbalik. Jangan juga. Jelas pertanyaan 2, jawaban 2. Ya, gitu. Kemudian sebetulnya ada nih di bawahnya ya. Kata-kata operasional yang digunakan dalam perusahaan tujuan penelitian adalah mengelaborasi, mengungkap, membuktikan, mencari hubungan perbedaan antara misalnya membangun konsep, menilai, dan menganalisis. Jadi tidak ada kata menemukan atau mengetahui, tidak lagi di sini ya. Oke. Yang ketiga, memuat hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian. Nah, dengan penelitian ini apa nih tujuannya? Ya, misalnya secara praktis dengan penelitian ini tujuannya adalah untuk memenuhi persyaratan atau memenuhi tugas akhir dari dalam penyelesaian studi di program magister. Nah, penelitian secara teoritis atau tujuan teoritis adalah untuk menambah khasanah atau wawasan ilmu tentang tafsir terkait dengan tafsir maksidi misalnya, gitu ya. Jadi 2 saja cukup, teoritis dan praktis. Lanjutnya, penulisan tujuan penelitian harus singkat dan jelas, tuh ya. Jadi tidak bertele-tele. Nggak perlu misalnya tujuan penelitian adalah bla 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 panjang lebar sampai 3-4 baris. Ya, akhirnya ujung-ujungnya ya untuk itu juga ya. Jadi jangan penuh basa-basi. Jangan nambah-nambahin halaman dengan kalimat-kalimat yang basa-basi, nanti penilaian proposalnya jelek atau penelitiannya jelek atau tesisnya jadi jelek. Kemudian yang kelima, ditulis sesuai urutan perumusan masalah. Ya, jadi tujuan pertama apa, tujuan kedua apa. Ya, untuk menemukan misalnya, mohon maaf ya, tujuan itu yang bukan yang praktis atau teoritis. Nanti yang praktis teoritis itu kegunaan ya, saya salah. Nah, tujuan itu tadi urutannya adalah misalnya mengenai mau bertanya atau membahas tentang bagaimana pandangan para mufasir terkait dengan metode tafsir Maqasidi dalam Al-Quran. Itu tujuan pertama. Nah, tujuan kedua adalah bagaimana metodologi yang digunakan dalam tafsir Maqasidi dalam tafsir Al-Quran. Itu tujuan yang kedua. Gitu ya. Jadi jangan acak, harus disesuaikan. Ditulis dalam bentuk pointer. Ya, sesuai tadi yang saya katakan. 2 rumusan masalah, 2 tujuan, 2 kesimpulan. Nah, kemudian yang ketiga, kegunaan penelitian. Nah, ini tadi kegunaan penelitian itu teoritis tadi untuk mengembangkan ilmu, untuk berorientasi pada penelitian terapan, applied research. Ya, research itu misalnya kita udah punya teori kaidah, udah bisa menguasai, maka bentuk penerapannya apa gitu ya. Nah, ini adalah bentuknya penelitian atau penulisan disertasi atau tesis. Kemudian kegunaan praktis ya, misalnya di sini kalau di sini dijelaskan membantu memecahkan masalah yang ada pada objek yang diteliti misalnya seperti itu. Bisa seperti itu. Kemudian yang keempat, bersifat praktis untuk membantu memecahkan masalah yang ada pada perumusan masalah. Bisa juga seperti itu. Nah, kata-kata operasional misalnya di sini menggunakan, memberikan, menambah khasanah ilmiah, menyumbangkan, memudahkan, mengembangkan, dan seterusnya. Ya. Nah, itu terkait dengan kegunaan penelitian. Rumusannya atau urutannya harus jelas dan 7 dengan bentuk pointer. Ya. Itu tujuan dan kegunaan penelitian. Silakan ada yang mau bertanya sampai sini sebelum lanjut. Selanjutnya saya coba untuk keluar dari materi ini terkait dengan pemilihan tema, pemilihan judul gitu ya. Itu saya berikan kebebasan buat teman-teman. Ya, saya tidak mau memberikan apa ya gambaran yang nanti akhirnya membatasi ruang lingkup. Nah,
Cuma saran saya baca sebanyak-banyaknya ya materi tentang kajian tafsir, ya, mulai dari apa contoh-contoh disertasi, apa namanya, tesis, atau contoh-contoh artikel, ya, atau makalah-makalah, atau materi-materi atau kajian yang ada di website-website. Silakan dibaca, cari yang aktual. Ya, kata kuncinya adalah aktual, kemudian kontemporer, ya. Kenapa harus aktual? Agar materi yang dikaji tidak basi. Jadi jangan hanya membaca Al-Quran. Baca Al-Quran di situ. Nanti ini kita jadi butek otaknya. Maksudnya bukan membaca Al-Quran itu butek. Maksudnya untuk menemukan materi kajian itu akhirnya jadi buntu dan bingung. Oh, ini ayat ini bagus sih kalau misalnya ini. Padahal itu ayat materi, apa, ayat yang sudah banyak dibahas dalam berbagai tema gitu. Akhirnya menjadi basi penelitiannya. Itu ya, atau temanya expired, ya, bukan ayat yang expired, temanya expired gitu ya. Nah, makanya baca banyak artikel, baca banyak disertasi atau tesis, ya, review kemudian di situ. Review itu kan nanti kita menilai, ya, mengkritisi, ya, kemudian menganalisis, ya. Terbalik kali ya. Baca, analisis, kemudian kritik gitu ya. Seperti itu. Itu review. Nah, nanti dari situ kita bisa lihat, saya nggak sependapat dengan artikel ini gitu ya. Sebabnya begini, begini, begini. Nah, ketika kita sudah bisa berkata seperti itu, berarti kita sudah mulai bisa tuh, ya, menjadikan itu sebagai tema, ya, gitu ya. Misalnya apa yang jadi pokok bahasannya dia, kita munculkan di atas, kita tampilkan di situ kalimat atau judul kecil di bawahnya, studi kritis terhadap pendapat si A dalam buku atau kitab, dalam artikel atau judul ini misalnya. Seperti itu. Nah, kita ungkapkan tuh alasan kita mengkritik atau ketidakcocokan dengan teori yang diungkapkan, ketidakcocokan dengan pandangan yang diungkapkan di artikel tersebut, ya, atau kita mencoba untuk membantah, silakan saja gitu ya, seperti itu. Tuh, jadi banyak membaca. Jadi jangan jangan ini banyak mahasiswa yang hubungannya hanya berdua dengan Al-Qur'an, yang dibaca panjang lebar tuh, dicari ayat-ayat ini yang ujung-ujung nanti tentang surga, tentang neraka, tentang lah macam-macam. Akhirnya muncul judul apa? Ikhlas dalam perspektif Al-Quran. Nah, kalau udah demikian apa yang mau dibahas? Problem akademisnya apa? Ya, terus kenapa membahas tentang ikhlas? Landasan problemnya apa? Gitu ya. Problem akademisnya apa? Gitu kan, jadi bingung, nggak jelas. Terkait dengan hal seperti itu, ya tentu kita bisa membuat makalah itu adalah untuk khutbah Jumat atau untuk materi ngajar di majelis taklim, ya, atau mau bikin buku-buku kecil ya terkait dengan motivasi misalnya, silakan. Tapi kalau dijadikan sebuah penelitian tesis, apalagi kemudian disertasi, itu rasanya sudah tidak tepat dan tidak pas. Ya, kita kepingin kurikulum KKN ini tesis itu level 8, ya, kemudian level 7, magister level 7, kemudian dokter level 9, level 8 itu adalah terapan, ya, magister terapan. Nah, jadi dari situ kita tidak lagi memuat sesuatu yang bersifat teoritis tadi, tapi sudah memulai dengan menemukan atau membuat teori baru yang kemudian nanti diaplikasikan, diimplementasikan. Nah, kemudian di program doktor itu bukan lagi sekedar menemukan teori kemudian menerapkannya, tapi sudah mengembangkannya menjadi sebuah karya nyata, gitu ya. Sehingga kontribusinya jelas,
bahwa tingkat 3 doktor itu atau disertasi yang kita buat itu memiliki sumbangan pemikiran bagi masyarakat yang bisa menyelesaikan masalah atau menjadi solusi bagi masalah gitu ya. Jadi lebih luas lagi. Jadi dokter itu boleh dikatakan meskipun konsentrasinya atau prodinya A misalnya, dia harus bisa menguasai B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan seterusnya. Gitu ya. Itu ya, jadi teman-teman nanti jangan sampai apa namanya mencari tema, mengambil tema, membuat judul, hal-hal seperti itu. Yang menurut saya sudah tidak aktual dan tidak ada problem akademisnya, yang tidak mengakar tema di masyarakat. Ya. Temanya tidak mengakar ke problem di masyarakat, itu menurut saya. Nah ini sekarang cari problem yang ada di masyarakat, angkat menjadi sebuah tema, itu lebih bagus. Ya, makanya banyak membaca. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Dok, saya Boleh, Abdul silakan. ada pertanyaan Boleh. berkenaan dengan tema, terus kemudian diharapkannya temanya yang kekinian dan bisa memberikan solusi. Maka sementara ini saya berpikir seperti ini, mohon diberikan panduan atau komentar. Saya ingin membahas tentang stunting, kemudian stunting ini mau saya kaitkan dengan ayat-ayat makanan halalan toyiban, kemudian yang saya inginkan nanti telah tafsir maqasidi perspektif wasfi asur. Gimana itu? Bisa saja, tapi nggak harus misalnya stunting itu jangan berangkat dari ayat, tapi dari problemnya dulu. Stunting itu apa, kemudian latar belakang terjadinya apa, terus stunting itu prosesnya seperti apa gitu ya. Jadi jangan langsung dikaitkan dengan apa namanya ayat-ayat yang terkait dengan makanan halal dan nanti kita diomelin orang. Jadi kita stunting itu terjadi misalnya gara-gara makanan tidak halal, itu sangat tidak baik ya. Maka Toyiban dok. ya meskipun di situ toyiban, ya, halalan toyiban. Jadi latar belakang stunting itu apa? Ya misalnya latar belakang stunting itu kan misalnya karena kemiskinan. Maka ayat itu tidak mutlak menjadi benar solusi untuk itu gitu. Bisa jadi apa? Kuncinya solusinya adalah untuk meningkatkan perekonomiannya dulu gitu ya. Nah, baru sudah dia punya duit ya sudah bisa beli makanan baru kita arahkan untuk memilih makanan yang baik gitu ya Pak urutannya seperti itu ya bisa saja Pak yang jelas untuk ini nggak perlu khawatir dan tidak perlu harus dengan tafsir Maqasid. Metode maudhu'i itu lebih tepat menurut saya, lebih luas maknanya ya. Tafsir Maqasid nanti ujung-ujungnya itu mahasiswa kita banyak yang masih belum ngerti, bukan mahasiswa kita aja, segala mahasiswa secara umum ya, dari kampus lain juga memahami tafsir Maqasid itu akhirnya ujung-ujungnya ke Maqasidus Syariah, ya hifdzun nafs, hifzuddin, hifzul mal, dan seterusnya. Akhirnya larinya ke situ, gitu ya. Itu ya apa ya, menurut saya kok jadi membacanya kurang cermat gitu ya. Nah, padahal lebih penting dari itu. Ya, tafsir Maqasid itu kalau mau dilihat itu adalah Maqasidul Quran. Maqasidul Quran itu artinya apa sih maksud inti, substansi, kajian dan kandungan dari Al-Quran itu apa? Al-Quran mau bilang kayak gimana sih? Mau ngajarin kita manusia seperti apa sih gitu itu. Atau katakanlah Al-Quran itu firman Allah, firman Allah. Nah, Allah mau bilang ke manusia itu seperti apa sih? Gitu ya. Pemahaman kita Allah mau ngomong apa untuk kita nih tentang ini misalnya gitu ya. Seperti itu. Ya, jadi bukan yang nanti ujung-ujungnya maqasidus syariah. Akhirnya menjadi nabrak. Ini ada disertasi, akhirnya jadi masalah. Ya, tafsir maqasidi dalam pemikiran itu adalah ya tadi maqasidus syariah. Akhirnya kacau balau dia. Kacau balaunya kenapa? Kajiannya itu banyak tentang fikih, tentang syariah dibanding tentang tafsirnya. Materinya tentang riba lagi ya kan? Ya, sudahlah.
akhirnya disuruh revisi habis-habisan sama pengujinya gitu ya. Itu sudah, kalau di S3 ada WIP ya, work in progress, ada ujian 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Nah, dia baru ujian kedua saja itu sudah diobrak-abrik gitu ya. Akhirnya ya mahasiswa kalau yang nggak kuat-kuat yang ngambek akhirnya. Padahal dia salah memahami tafsir Maqasidi gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, saran saya tidak perlu harus tafsir Maqasidi yang sebetulnya kita sendiri kurang memahami, ya. Juga nggak usah harus misalnya pakai pendekatan Wasfi Ibnu Asyur. Kalau mau stunting itu silakan kaji, ya, nanti problemnya apa dengan stunting, ya, atau latar belakangnya apa, itu kan pasti dari segi kesehatan ya, dari segi kesehatan. Nah, kalau bisa ada kasusnya, ya, kasusnya. Iya, iya dok, ada kasusnya di Indonesia kan, banyak di beberapa daerah ada yang peningkatannya. Nah, nah, agar penelitiannya ini bermanfaat, boleh juga studi kasus di satu yang sudah jelas misalnya ya, di berita itu daerah mana yang stunting, tingkat stuntingnya itu tinggi. Jawa Nah, Tengah dok. Jawa Tengah ya. Nah, ambil nggak usah terlalu jauh tingkat provinsi, satu daerah aja, misalnya entah satu desa atau satu kecamatan, bolehlah ya. Tingkat situ, yang tujuannya itu nanti gini loh, jadi kayak semacam penafsiran Al-Quran di situ kita carikan ayat-ayat, ya ayatnya sih tadi tetap tentang makanan halalan thayyiban, terus mencari sumber rezeki yang, terus tentang semangat bekerja untuk pemberdayaan ekonomi ya, agar dapat memenuhi kebutuhan. Yang tentu itu tidak satu pihak ya, dari berbagai pihak eh, kita libatkan. Artinya gini, pembahasan itu tidak hanya membahas tentang rakyatnya aja, tetapi terkait dengan pengelola atau pemerintahnya, misalnya terkait dengan para apa, pihak-pihak yang terkait, lembaga-lembaga terkait, misalnya gitu ya. Misalnya dari masyarakatnya sebagai penderita atau korban stunting, seperti apa? Nah, solusi pemerintah yang sudah ada seperti apa? Sumbangan pemikiran kontribusi dari kalangan akademisi seperti apa? Kemudian dari kalangan lembaga-lembaga terkait, misalnya entah itu lembaga kesehatan, entah dari Menkesnya atau apa, bukan Menkes, apa bahasanya ya, Kemenkesnya, ya, kementeriannya, atau tingkat wilayah di situ apa, tingkat misalnya kalau di desa dinas kesehatannya seperti apa gitu ya. Nah, itu bisa dikolaborasikan nanti data-data tersebut dengan data yang kita kaji terkait dengan materi tafsir Al-Quran. Nah, misalnya kita buat dulu konsepnya dari penafsiran Al-Quran. Oh, begini nih, gitu ya, untuk menciptakan keluarga sehat sejahtera. Satu, misalnya harus berdaya dalam segi ekonomi. Yang kedua, berdaya dalam segi pendidikan. Yang ketiga, berdaya dalam segi kesehatan. Yang keempat, memiliki pekerjaan yang bagus misalnya, agar terhindar dari apa namanya pengangguran yang akhirnya menyebabkan kelaparan dan seterusnya. Nah, itu konsepnya sudah jelas. Nah, kalau sudah berupa konsep itu kan bisa diterapkan gitu. Seperti itu ya, itu nanti ujungnya jadi sumbangan pemikiran. Itu bagus untuk apa ya, solusi ya, dijadikan sebagai solusi. Gitu ya Pak. Ya, terima kasih dokter. Nah, bisa seperti Berarti itu. masuknya tafsir maudhu'i dok ya? Ya, kalau saran saya sih tafsir maudhu'i aja lebih luas. Kalau membahas misalnya ke tafsir maudhu'i itu kan nanti langkah-langkahnya juga banyak ya. Nanti dia lebih rinci, ya, lebih rinci gitu. Kalau tafsir Wasfi, Makosi tafsir Wasfi Ibnu Asyur akhirnya membahas tentang Wasfi Ibnu Asyurnya sudah satu bab, ya, di bab 3. Akhirnya itu pun udah banyak yang bahas. Yang pertama, plagiasinya lebih dekat, ya, artinya nanti lebih, oh,
karena udah reputasi gitu ya, pengulangan kajian gitu kan. Terus berikutnya pembahasan di materi itu yang inti ini menjadi berkurang gitu ya. Kalau saran saya sih bagus tafsir Maudhu'i aja, kita nggak perlu membahas misalnya tokoh pencetus tafsir Maudhu'i, nggak perlu gitu ya, kita langsung kepada materi. Materi apa di bab pertama? Pendahuluan. Materi apa di bab 2? Misalnya terkait dengan stuntingnya. Materi apa di bab 3? Al-Quran dengan kesehatan, misalnya kesehatan dalam Al-Quran, dan seterusnya. Bab 4, analisis stunting, analisis penafsiran Al-Quran tentang, atau bukan itu, analisis ya tafsir Al-Quran terkait dengan kesehatan misalnya. Dalam konteks ini adalah stunting gitu ya, dan solusinya atau implementasi dari penafsiran tadi misalnya. Seperti itu. Bisa saja ya. Terima kasih banyak dokter masukannya. Ya. Jadi nantinya dia masuk ke konsep, ke apa ya, teori ya, yang bisa dijadikan apa acuan ya, pedoman untuk langkah-langkah penyelesaian masalah ya, entah itu nanti berupa motivasi atau berupa teori dan seterusnya. Saya kira itu ya Pak. Terima kasih dok. Mudah-mudahan bisa ya. Insya Allah. Banyak lagi materi-materi. Ini kegunaan penelitian sudah baca ya. Ini teoritis dan praktis. Teoritis mengenai, udah tadi, sudah tadi nih ya. Nah, terakhir di kajian pustaka saja dulu. Kajian pustaka. Yang pertama, pustaka yang diulas adalah tesis, disertasi itu minimal 2. Tesis, jadi sebanding. Jangan tesis mengkaji skripsi, walaupun itu berkaitan, tapi jangan sampai. Terus kalau belum ada gimana? Justru itu. Ya, nanti tidak hanya dari tesis saja, tapi dari artikel jurnal silakan. Kalau dari artikel jurnal itu umum. Ya, dia sifatnya nggak ditentukan, oh ini untuk artikel sarjana, ini artikel magister, ini artikel doktor, nggak gitu, dia umum saja, pokoknya terkait dengan matematika bisa diambil ya. Tapi mudah-mudahan sekarang ini kayaknya kita sudah banyak menemukan data-data terkait ini ya. Nah, minimal adalah tadi tesis, kalau bisa disertasi ya, penelitian atau buku juga boleh, tapi paling lambat buku, disertasi, tesis, dan artikel itu 5 tahun terakhir. Sekarang 2003, paling lambat adalah produk dari 2018. Jangan di bawah itu. Ya, 2017, 2015, 2014, 2010, 2001, 2019 misalnya. Jangan sampai. Kemudian yang kedua, isi kajian literatur yang relevan dengan pokok bahasan atau yang memberikan inspirasi pada penelitian yang dilakukan. Nah, jadi kajian pustaka ini cari mana literatur yang berisi kajian yang relevan dengan kajian kita. Gitu ya. Nah, sudah itu apakah penelitian tersebut memberikan inspirasi atau tidak? Gitu ya. Kalau iya, bisa dimuat. Kalau tidak, hanya sekedar mengungkap saja ya rasanya. Ya bisa juga sih ditulis. Maksudnya untuk menunjukkan bahwa ini sudah ada loh materi tentang kajian ini gitu ya. Tapi tadi ini di bagian bawahnya nih, menjelaskan letak persamaan dan perbedaannya. Ya, jadi lihat di situ, selain memberikan inspirasi, kontribusi buat penelitian kita, cari juga persamaan perbedaan. Persamaan dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas tentang misalnya stunting misalnya. Tetapi perbedaannya adalah dari sudut pandangnya. Stunting yang dibahas atau di dalam artikel itu memiliki pendekatan penelitiannya adalah dari aspek atau teori kesehatan. Sedangkan penelitian ini adalah stunting dari analisis dengan pendekatan motivasi atau pendekatan teoritis yang bersumber dari penafsiran Al-Quran atau motivasi yang bersumber dari Al-Quran misalnya kayak gitu. Jadi letak atau posisi penelitian kita jelas ya, tidak sama dengan dia dan memiliki perbedaan gitu ya. Keempat, ditulis sesuai urutan tahun. Nah, ini juga teman-teman harus perhatikan betul.
yang misalnya yang paling lama dulu, ya, referensi atau rujukan pustaka tahun 2018 dulu misalnya. Terus ke bawah 2019, 2020, 2021, 2023 misalnya. Atau dibalik boleh juga misalnya yang terbaru dulu 2023, 2022, 21, 20, 19, 2018 misalnya kayak gitu ya, urutan. Nah, saya kira sampai situ dulu. Nanti kita mau coba untuk cari contoh tesis ya atau disertasi. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Silakan yang mau tanya. Kalau sudah kita cari. Hmm, hmm, hmm. Pasca sarjana, tesis sekarang. Kita coba tesis. Nah, ini yang terbaru nih ya. Ada al-furuqul lughawiyah dan pengaruhnya. Ini dia berarti siang-siang kok ada yang pasang petasan. Baik. Ini yang terbaru yang kemarin baru wisuda. Ini berarti kajian tentang tema kaidah ulumul Quran ya, kaidah ulumul Quran. Bapak, mohon maaf. Bapak lagi share screen kah? Layarnya belum berubah, masih di pedoman. Oh ya. Oh ya, sebentar. Bentar. Saya stop dulu yang itulah. Bentar, saya ini lagi. Nah, ini dia. Nah, ini kelihatan nggak? Ya, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Nah, ini yang baru ya. 2023. Ini tuh Ibu Wanti Yustiana. Nah, ini Al-Furuq Lughawiyah dan pengaruhnya dalam tafsiran. Berarti dia tema utamanya adalah tentang kaidah tafsir atau kaidah ulum Quran. Ya, ini satu. Kemudian yang kedua, nah ini pembimbingnya tadi Pak Abdul Mahimin Zain dan Pak Ziyadul Wahab. Nah, yang kedua, stigma terhadap penderita penyakit. Studi analisis tafsir tematik. Ya. Nah, ini eh, berarti dia tema atau ruang lingkupnya adalah kajian tentang isu-isu tafsir terkait dengan problematika masyarakat atau kontemporer. Gitu ya. Ini stigma terhadap penderita penyakit. Ya, anggapan buruk bagi orang terhadap seorang penderita penyakit, misalnya penyakit yang parah ya, misalnya AIDS ya, kemudian penyakit kusta, penyakit lepra yang harus dijauhi misalnya, ya kan, anggapan buruk seperti itu bukannya menambah atau membuat orang itu bisa fokus dengan penyembuhan, tapi justru itu menjadi penyebab menambah beratnya beban penderitaan terhadap penyakit tersebut, gitu ya. Jadi misalnya orang kusta, orang lepra memang perlu di apa ya, dikarantinakan, tetapi tidak harus dijauhi yang artinya uh, sampai nanti kita menjaga jarak, uh, hati-hati loh, jangan sampai dekat sama dia itu gini gini gini. Nah, itu akhirnya jadi nambah buruk, menambah beban
Nah, itu berarti dari problem masyarakat. Itu seringkali di kita seperti itu ya. Orang sehat aja dibully, ya apalagi orang sakit seperti itu. Itu artinya orang sehat dibully itu kita berasa sakit. Apalagi orang sakit dibully seperti itu, dikasih stigma seperti itu, ya tambah gitu. Nah, ini yang nanti dibahas. Ya. Kemudian yang ketiga, penghapusan ayat-ayat intoleran dalam Al-Quran. Ya, studi kritis dan pemikiran Goel, ya, M. Musikan, Spencer dan seterusnya. Nah, ini dia tesis terbaik ya dari mahasiswa terbaik kemarin untuk tingkat pasca. Ya. Nah, ini juga materi judul awalnya waktu konsultasi pertama dengan saya adalah terkait dengan ayat-ayat intoleransi yang diungkapkan oleh siapa tuh yang dosen jadi pendeta, Pak Rudin yang orang Lombok siapa ya, terkenal tuh dia kan apa ya, menganggap Al-Quran itu nggak intoleran, Al-Quran itu begini gini gini gini, ada 300 ayat gitu kan, itu asalnya adalah itu. Nah, kemudian saya ya bagus ini gitu kan, tambah terus saya verifikasi, ya saya verifikasi, kemarin saya masih kaprodi S2 ini. Nah, saya verifikasi, saya kasih pembimbing, ya akhirnya oleh pembimbing diubah seperti ini, tetapi tetap intinya hampir sama dengan itu. Jadi teorinya saja. Ya nanti tinggal dicoba cari teori yang tepat terkait dengan ini. Gitu ya. Jadi anggapan Al-Quran itu tidak intoleran. Nah, ini upaya untuk membantah teori-teori atau anggapan-anggapan tersebut. Ya. Nah, ini juga isu-isu kontemporer. Ya, isu-isu kontemporer. Kemudian yang berikutnya konsistensi rasem dobat mushaf kuno Nusantara. Ini terkait dengan tadi tuh. Ya, siapa yang tadi bertanya? Tahqiq dan seterusnya. Ya, ini mengkaji tentang mushaf. Ini masuk ke dalam kajian ulumul Quran, tetapi fokusnya di rasam dan dobat. Ya. Lanjut, yang berikutnya jejaring sanad Al-Quran. Nah, studi kasus rumah tahfiz Al-Quran. Hal-hal yang seperti ini menurut saya ini waktu apa ya, konsultasi awal ini judulnya sangat tidak layak untuk sebuah penelitian tesis ya. Dia lebih tepat untuk skripsi ya, karena sini studi kasus rumah tahfiz Al-Quran di Jakarta. Nah, akhirnya saya coba cari yang apa tema yang lebih pas, yang layak untuk yang di dalam itu ada analisis gitu ya. Analisis dan penelitian. Nah, maka jejaring sanad ini dirasakan menjadi satu masalah yang cukup penting gitu ya di dalam masyarakat, apalagi di sekarang ini lagi trennya orang-orang mencari sanad ya, mencoba untuk mencari sumber tahfiznya, hafalan itu bersumber sana dari mana dan seterusnya, seperti itu lagi tren gitu ya. Nah, maka ini kasus rumah tahfiz ini ya di Jakarta dicarikan mana yang bersanad, mana yang tidak gitu ya. Nah, itu akhirnya menjadi manfaat ya karena memiliki informasi terkait dengan sanad. Kemudian yang berikutnya takwil dan tafsir Fathul Qadir ya, studi pendekatan linguistik. Nah, ini juga terkait dengan kaidah ulumul Quran, terkait dengan kaidah bahasa ya dalam penafsiran. Sedang pendekatan linguistik. Nah, takwil dan tafsir Fathul Qadir itu dikaji dari linguistiknya. Ya seperti apa metode takwilnya, seperti apa tafsirnya gitu ya. Menggunakan apa, kaidah apa gitu ya. Betul. Kemudian analisis hukum perkawinan khunsa, perspektif tafsir kontemporer. Nah, ini tematik ini. Ya, tema utamanya adalah perkawinan khunsa dari sudut pandang hukum seperti apa sih, atau tinjauan hukum seperti apa sih. Nah, perspektif mufasir atau tafsir kontemporer.
seperti apa gitu. Kemudian karakteristik manuskrip Al-Quran koleksi Kesultanan Kutaringin Kota Waringin. Nah ini juga nanti larinya ke tahqiq ya. Oke. Kemudian tradisi sirgam, breh ya. Ini sebetulnya apa ya? Keliping Quran gitu ya, keliping Quran. Tapi living Quran kajiannya ini lebih cocok kepada tinjauan hukumnya akhirnya, kesesuaian atau tinjauan analisis tentang tradisi sirogam ini terhadap dalam perspektif Al-Quran seperti apa. Nah, adakah ayat-ayat terkait dengan tradisi sirogam ini gitu ya. Kemudian tradisi seragam ini ditinjau dari hukum Islam itu seperti apa gitu ya. Nah, itu ya, ini kajian kajian apa ya? Akhirnya masuk ke dalam kajian ayat ahkam juga masuk. Kemudian kajian tentang apa tafsir matematik juga masuk ya, seperti itu. Atau terkait dengan problematika juga isu-isu kontemporer atau masyarakat ya, problematika masyarakat juga masuk. Nah, kemudian tradisi murojaah Al-Quran, studi living Quran, metode solati ilal mamati pada Mahat Ali Baitul Quran Wonogiri. Ini tradisi murojaah ya, studi living Quran. Ya, living Quran. Hmm. Tapi ini lebih dekat kepada ini ya sebetulnya, kepada bentuk apa skripsi, materi-materi seperti ini. Studi living Quran jadi hanya merekam saja, merekam, mengungkap ya tradisi murojaah Al-Quran itu apa sih, terus manfaatnya apa, tradisinya seperti apa, metodologinya seperti apa gitu. Jadi hanya mengungkap saja, tidak jelas tujuan penelitiannya untuk apa ya, kecuali mengungkap. Jadi tidak ada di dalamnya adalah misalnya eh, apa ya terkait dengan implikasi, terkait dengan penguatan terhadap motivasi dan seterusnya tidak ada ya. Jadi hanya ngungkap saja. Makanya ini tidak tidak tepat sebetulnya ya untuk sebuah penelitian tesis. Nah, berikutnya adalah crab mentality dalam perspektif Al-Quran. Nah, crab mentality ini mental iri dengki yang ya ini istilah saja crab mentality. Jadi seperti crab ya, apa tuh? Kalajengking, bukan kalajengking. Apa ya? Kepiting, kepiting ya, yang pintar menjepit dan itulah seperti itu ya. Nah, ini kajian terkait dengan problem dan isu-isu dan problematika kehidupan masyarakat seperti ini yang sedang berkembang. Banyak orang yang tidak senang melihat orang senang. Banyak orang yang susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Ini modelnya seperti itu penelitian. Lanjutnya kitab Talwin Manzumah Hirzlamani ini. Nah, ini kajian Syatibiyah kitabnya. Ini kajian produk tafsir tapi terkait dengan qiraat. Maksudnya kajian kitab ya, kajian kitab. Boleh juga kita kajian kitab. Kitab apa? Nah, yang tadi itu seperti ini. Yang siapa tadi bertanya ya? Tadi yang bertanya tentang apa karya Maimun Zubair. Nah, ini terkait dengan ini ya. Contohnya seperti ini. Lanjutnya adalah Al-Quran dan budaya lokal Nusantara. Nah, ini juga. Nah, ini seperti apa tuh? Nanti tinjauan hukumnya tentu ini ya. Tinjauan hukumnya, kemudian adakah ayat-ayat Al-Quran yang memberikan penjelasan terkait dengan tradisi seperti ini. Terus bagaimana resepsi masyarakat terhadap Al-Quran ya, atau pandangannya terhadap Al-Quran terkait dengan budaya lokal yang katakanlah bertentangan atau yang bersesuaian. Nah, yang bagian bawahnya zikir dalam tafsir Al-Quran. Ini komparatif kitab tafsir Al-Maraghi dan Sofat tafsir. Ini juga sangat apa ya? Ringan ini.
ya zikir dalam tafsir Al-Quran ini sangat ringan yang sebetulnya kurang memiliki apa ya manfaat ya, artinya tidak berkontribusi langsung kepada problematika kehidupan. Nah, ini ada diskrepansi ya perilaku manusia di dunia nyata dan dunia maya. Nah, ini antara apa ya orang itu karakternya di dunia maya dunia nyata itu seringkali beda ya. Nah, seperti apa pandangannya? Nah, kemudian dimensi sosial kemasyarakatan dalam tafsir Fakhruddin Qobawa, setidaknya terhadap tafsir Al-Wafi Mufid, Fahmul Quran Al-Majid. Ya, ini kajian tentang kitab, ya tentang kitab, tetapi apa isi kitab itu, ya yang mau dikaji. Oh, ternyata di dalam kitab itu ada dimensi sosial, maka munculkan dimensi sosial ini sebagai judul. Itu yang tadi saya maksud gitu ya. Apa keistimewaan buku tersebut atau inti atau isi dari kitab tersebut, kecenderungannya apa, membahas tentang apa, munculkan temanya jadi sebuah judul. Ini yang menarik. Ya, kalau misalnya metodologi tafsir Al-Wafi Al-Mufid misalnya, itu tidak menarik ya. Cuma metodologi doang gitu ya. Itu tidak menarik. Tapi kalau dimensi sosial kemasyarakatan seperti apa gambarannya? Sosial kemasyarakatan, dimensi sosial yang bagaimana yang dimaksud gitu kan? Lalu bagaimana kontekstualisasinya dengan kondisi sekarang? Seperti itu. Nah, ini juga yang nomor bawah ya, Fahmi. Ini konsep hibzun nafas dalam Al-Quran. Ini awalnya ini tadi pemahamannya itu adalah tafsir Maqasid itu adalah tafsir Maqasidus Syariah gitu ya. Akhirnya saya ubah di awal waktu konsultasi. Jadi jangan bahas tafsir Maqasid deh. Saya bilang kalau mau ambil misalnya tentang yang dimaksud adalah terkait dengan apa penjagaan diri, ambil saja misalnya tema dan judul salah satu apa salah satu kaidahnya di dalam maqasidus syariah itu apa, maka ambil sini mengambil hifdzun nafas, nanti kontekstualisasinya dengan kehidupan di zaman sekarang, problem yang sedang dihadapi apa, seperti itu. Dan seterusnya banyak sekali yang kita bisa ambil, termasuk ini grand parenting dan gitu ya. Dari situ kita bisa analisis tema apa saja yang bisa dijadikan penelitian, kemudian bagaimana bentuk dan susunan redaksinya, gitu ya. Pendekatannya apa, gitu. Itu bisa dilihat di situ. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Bapak izin bertanya. Boleh, silakan. Terkait tadi Pak masih sama dengan Mbak Firda, tafsir Safinah Karla Sayalamun, fi tafsir Syekhina Maimun, itu ada satu bab yang menarik. Jadi judulnya Alif Lam Mim Indonesia, yang ditafsirkan adalah surat Ar-Rum juz 21. Di situ beliau bilang bahwasannya pada permulaan surat Ar-Rum ini sebetulnya bisa dihubungkan dengan sejarah Indonesia. Jadi menurut beliau Ar-Rum ini sama seperti bangsa Belanda ketika menjajah Indonesia, karena bangsa Romawi kepercayaannya itu kitab-kitab Samawi, sama seperti orang Belanda Katolik Kristen. Sementara bangsa Persia yang dikalahkan itu adalah sama seperti orang Jepang. Kalau Persia itu menyembah api, orang Jepang menyembah matahari gitu. Nah, terus dua-duanya sama-sama menjajah Indonesia. Waktu Jepang datang pertama-tama orang Belanda itu kalah. Di sini diceritakan
pertama kali stepnya Romawi dulu yang kalah. Habis itu Romawi menang. Setelah Belanda dipukul mundur, Indonesia dijajah sama Jepang, terus Belanda mencari sekutu, lalu mengebom Hiroshima dan Nagasaki, lalu Jepang kalah. Nah, ketika Jepang dan Romawi kalah, fayauma idzi yafrahul mu'minun, di mana orang Indonesia ini yang didominasi orang-orang mukmin, mereka berbahagia. Akhirnya, karena hal tersebut, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Begitu, Bapak. Pertanyaan saya, misalkan mau diangkat ke penelitian gitu, Pak. Ini kira-kira dibidik dari bagian apanya gitu? Ataukah harus ditampilkan tafsir lain sebagai pembanding atau bentuknya tafsir komparasi, atau kita kumpulkan tafsiran-tafsiran unik serupa, kemudian kita telaah dari sisi apa gitu, Pak. Terima kasih banyak, Bapak. Oke, terkait dengan tafsirnya, kita tafsirnya. Ya, yang pertama harus kompromi dulu dengan temannya yang tadi sudah mengungkapkan kitab itu pertama kali. Jadi jangan sampai berebut dan berantem. Ya, saya nggak mau bertanggung jawab ya kalau berantem ya. Nah, sebabnya nanti itu akan terbahas atau membahas sama di bab 3 terkait dengan profil kitab dan biografi penulis atau biografi mufasirnya. Ya, itu pasti sama tuh bahasannya. Walaupun nanti bab 2, bab 3 itu temanya beda. Tapi sama gitu kan. Nah, nanti mana yang plagiasi? Berarti yang belakangan. Yang duluan itu boleh dibilang asal, yang plagiasi belakangan gitu kan. Itu jadi parah. Kalau ternyata tadi yang ngungkapin duluan kalah cepat dengan yang ngungkapin belakangan, dengan Mbak Kurata Ayun misalnya, ngungkap belakangan tapi geraknya lebih cepat. Nanti yang duluan tadi pasti aduh gitu ya. Jadi plagiasi dia belakangannya kan. Nah, makanya saran saya sih bagus itu. Kompromi dulu lah ya, mau yang mana. Nah, atau ini saya kasih saran lagi nih. Itu tadi tafsirnya Kiai Maimun ya, Syekh Maimun Zubair. Nah, ada lagi, satu lagi kalau mau diteliti, fokus saja nih ya, di satu ayat saja, satu surat saja. Itu surat apa ya? An-Nasr. Idza ja'a nasrullah. Idza ja'a An-Nasr saja dia, satu ayat itu, satu surat, bukan satu ayat, satu surat. Itu penafsirannya Syekh Profesor Syakur Yasin, Buya Syakur Yasin. Ya, saya pernah mendengar sekilas langsung dari beliau ketika saya datang ke rumah beliau itu, menjelaskan betapa apa ya, betapa aktual, kemudian visioner itu penafsiran beliau. Saya pengen mengungkap itu, tapi kan karena beliau masih hidup, rasanya saya harus datang sowan lagi meminta kejelasan khusus tentang penafsiran itu, menulis tentang itu gitu. Itu bagus sekali, ya. Nanti terkait dengan adanya reformasi, terkait adanya konsolidasi, terkait itu mana ayatnya? Saya tidak mau ungkap dulu, biar penasaran. Nah, itu bisa diteliti, yaitu beliau dengan surat Idza Ja'a Nasrullah tadi itu mengaitkannya dengan kasus reformasi Indonesia ke tahun 97-98 gitu ya. Terus dengan konsolidasi zaman Habibie dan Gus Dur ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, itu penafsiran beliau sudah ke situ. Jadi menafsirkan apa namanya surat tadi An-Nasr tadi dengan kontekstualisasinya seperti itu. Menurut saya itu perlu dikaji. Entah itu ada rekaman atau tidak, entah itu ada dalam bentuk tulisan atau tidak, saya belum menemukan, tetapi atau belum menemukan, belum mencari, ya. Tetapi saya mendapatkan langsung penjelasan beliau saat itu. Cuman yang beliau ungkapkan itu ada 2 ayat saja. Tapi dari situ kok panjang banget, penjelasannya lebar banget gitu ya. Saya pikir bisa untuk dijadikan bahan penelitian tesis ya terkait dengan
Buya Syakori Yasin tersebut. Gitu ya. Jadi biar nggak berebut ini ya dengan kitab yang tadi. Yang satu membahas itu, yang satu membahas itu. Itu saran saya. Bisa seperti itu ya. Bagus tadi misalnya mau diungkapkan terkait dengan penafsiran alif. Alif lam mim ya. Ya, Bapak. Nah, itu dan kontekstualisasinya gitu ya. Nanti itu yang dijadikan judul gitu ya. Jadi jangan kitab itu lagi, jangan penafsiran misalnya Syekh Maimun Zubair tentang ini, jangan gitu lagi bahasanya. Langsung aja apa yang mau dibahas, ya. Apa ya bahasanya misalnya alif lam mim dan kontekstualisasinya dalam penafsiran apa gitu ya. Atau tadi alif lam mim dan sejarah apakah kaitan dengan histori dan seterusnya, seperti itulah, nanti tolong disusun dengan baik gitu ya. Jadi hal-hal yang menarik seperti itu yang diungkapkan menjadi sebuah judul. Jadi jangan jangan misalnya terkait dengan kitabnya nanti di judul kecil di bagian dalam, ya, judul kecil di bagian dalam itu bisa seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak, masih ada waktu berapa menit nih? Saya coba untuk cari artikel. Sekarang kita bahas dari artikel. Kalau ini semuanya bisa, teman-teman bisa cari di perpus atau di repository, bisa buka sendiri. Kalau ini kita coba untuk cari artikel. Saya stop dulu share screen-nya. Artikel tafsir Quran, atau gini nih, artikel tentang ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, ini teman-teman bisa bisa klik ya nanti sendiri. Ini di Moraref ya. Moraref punya Kemenag. Nah, ini banyak sekali tuh. Showing 1 sampai 10 dari 38 result. Ya, itu ini volume tahunnya juga ada. Ya, yang sudah lama-lama. Problema nasakh dalam Al-Quran, kritik Hasbah Siddiqi. Kok cepat amat sih? Nah, itu ya. Itu bisa di-download lagi tuh PDF. Aduh, kok begini sih? Cepat amat ini. Makna fasya apa nih? Fahsya. Oh, fahsya. Nama fahsya dalam Al-Quran. Dia kajian bahasa nih. Linguistik berarti. Kaidah. Analisis semantik sama juga. Poligami perspektif ini. Ini 2018 ya, udah kuno banget ya. Ada yang 2020 nggak ya? 2020. 2000 mana nih? Search. Nah, search. Oh, lihat ini aja deh. Not found. Not found. 2000 terbaru 2018 ya. Hmm, udah kuno-kuno ini. Artikel. Nah, ini dia.
artikelnya dari 2020 aja. 2020. 2021 deh. Hmm. Jumantik. Nah ini. Quranic Studies. The Hermeneutic Influence ini 2023 Aminah Wadud. Ya, Maret lalu saya ketemu Aminah Wadud. Ya, dia orang Amerika. Ketemu, cuma mau dipanggil di IKI karena pemahamannya agak liberal, jadi kita masih khawatir ya. View aja. Nah ini view original. Nah ini bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris teman-teman. Bisa nggak untuk menerjemah? Zaman sekarang mah gampang banget ya. Pakai HP aja bisa. Pakai HP bisa terjemah. Nah, ini saya share. Ya, pakai pakai HP aja udah bisa terjemah ya. Teman-teman nanti bisa lihat itu. Atau mau misalnya pakai pakai Word juga bisa. Hmm. Siapa kemarin yang WA Bapak? Bisa Bapak, yang konfirmasi ya? Iya, informasi. Coba di itu lagi. Saya belum save, belum dinamain soalnya. Oke. Hmm. Ini contoh saja. Oh iya benar ya. Nah ini contoh saja. Jadi dengan HP bisa ya. Teman-teman mungkin hmm, tuh.
Nanti dikirim di grup. Atau ya cara itunya jangan pakai Google Translate ya, kadang kurang bagus. Coba kita pakai pakai Microsoft. Nah, pakai Microsoft saja. Nah, kita paste dulu. Paste. Ini ke sini. Nah, ini kita pakai language, terus translate. Bapak maaf layarnya belum ganti lagi. Belum ganti lagi. Bentar. Berarti harus diulang lagi dong nih. Nah, ini kan udah bahasa Inggris ya. Tadi kita buka Word-nya dulu, terus pas buka Word, kita langsung ke review, klik language, terus klik yang selection, ya. Nah, ini muncul seperti ini, ya. Atau language yang kita klik yang ini, yang semuanya. Ini karena semuanya kan ya, translate, terus translate dokumen. Berarti semua nih ya. Kok balik lagi. View. Kok kayak gini sih? Oke, ini. Nah, kemudian from English to Indonesia. Loh, kok mana nih Indonesia? HIJK. Nah, ini. Nah, klik. Langsung muncul di sini. Tuh ya. Langsung berubah. Artikel ini akan membahas bagaimana hermeneutika, ya. Itu teman-teman cara menerjemah yang cepat, maksudnya yang lebih valid dibanding dengan yang Google Translate. Ya, bisa nggak? Buat teman-teman udah pada bisa semua ya, mudah-mudahan. Jadi dalam mentranslate nanti tidak perlu bingung dan khawatir bagaimana caranya, pakai ini saja. Nah, di sini kita bahas artikel ini akan membahas bagaimana hermeneutik membangun penafsiran alternatif praktisi feminis Muslim. Melalui prinsip hermeneutik, feminis Muslim membangun teori dan metode mereka sendiri dalam menyajikan interpretasi baru. Penelitian ini akan memfokuskan pembahasan pada salah satu feminis Muslim pertama, Aminah Wadud. Melalui kajian teoritis, kritis analitis teks. Ya, penelitian ini akan mencoba menjawab pertanyaan tentang perlunya penggunaan metode hermeneutis dalam penafsiran feminis. 2. Pengaruh hermeneutika terhadap metode penafsiran Aminah Wadud. Tulisan ini akan menyoroti peristiwa ini dengan menggunakan pendekatan sosio-historis dan analisis isi. Analisis konten ya. Selain itu, referensi terkait pola integritas dan budaya Islam akan digunakan dengan pola komparatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah melalui alat analisis kritis historis dan kritik teks yang dilami oleh prinsip hermeneutis, Aminah Wadud berhasil menciptakan metode tafsirnya sendiri dan mengembangkan pendekatan tafsir yang tidak bias gender serta menekankan pesan-pesan pokok dan universal terkandung dalam Al-Quran. Kalau dibaca di dalamnya, ini tentu akan sangat menarik, ya. Nah, sekarang tugas kita agar bisa menjadikan ini sebagai bahan penelitian kita, ya kita coba pahami bagaimana nih metode tafsir atau penafsiran yang dikembangkan oleh Aminah Wadud, ya dengan hermeneutisnya. Itu apakah
dia bertentangan dengan ulumul Quran, atau cocokkah dengan tadi kultur dan budaya kita atau budaya Islam gitu ya, atau dengan budaya Indonesia secara khusus misalnya. Nah, ini bisa dilihat dari situ. Nah, nanti kita kalau cocok dan setuju dengan pendapat atau pemikirannya Amin Nawadud atau metode yang dicetuskannya ini, kita berarti mendukungnya. Nah, mendukung itu tentu kita kasih alasan kenapa kita mendukung. Kita bantu cari pemikiran-pemikiran, ya, argumen-argumen yang mendukung Amin Nawadud. Tapi kalau kita nggak cocok nih, ternyata Amin Nawadud ini lebih mengedepankan misalnya pemahaman tafsir Al-Quran secara bebas atau liberal gitu ya, yang akhirnya mengabaikan beberapa kaidah-kaidah yang sudah baku di dalam ulumul Quran atau dalam kaidah-kaidah tafsir. Misalnya tidak lagi menganggap nuzulul Quran itu sebagai nuzulul Quran. Asbabun nuzul itu sebagai sumber penafsiran atau sumber metode alat metode penafsiran gitu ya. Nah, misalnya seperti itu. Ini hanya contoh saja ya. Nah, itu seperti itu. Oh, berarti kita tidak setuju dengan pendapatnya. Nah, kemukakan ya analisis kita, berikan argumentasi yang logis, realistis, dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di dalam misalnya kaidah ulumul tafsir atau kaidah ulumul Quran, gitu ya. Itu bisa jadi bahan penelitian kita sendiri, gitu ya. Nanti jelaskan ya terkait dengan daftar pustaka, berapa orang yang sudah menyoroti pemikirannya hermeneutisnya Amin Nawadud, gitu ya. Nah, jadikan sumber, cari persamaan, cari perbedaan, posisi kita di mana. Nah, dari misalnya kita menemukan ada banyak, misalnya 10 orang atau 5 orang yang membahas tentang Amin Nawadud. Nah, pilih mana yang setuju dengan pendapatnya, mana yang menolak, mana yang mengkritisi, mana yang mendukung, gitu ya argumentasi. Nah, mereka mengkritisinya karena apa alasannya? Nah, kita karena apa alasannya? Gitu. Jadi berbeda. Cari sudut pandang yang lain, gitu ya. Nah, itu penelitian yang terkait dengan tesis seperti itu. Jadi ada perdebatan akademis yang dimunculkan di situ yang akan menentukan posisi kita. Ya, apakah kita mendukung atau kita membantah gitu ya. Diberikan kebebasan buat kita. Ya, diberikan kebebasan buat kita. Ya. Nah, dan dari sini kita bisa memahami bahwa ini yang kalau saya sangat hindari mahasiswa itu hanya bergaul berdua dengan Al-Quran, meneliti dengan Al-Quran. Akhirnya yang dipakai adalah pemikiran sendiri, ya pendapat sendiri. Kemudian metodenya juga metode yang ibaratnya tidak mengikuti perkembangan. Kemudian hasil pemikirannya menjadi hasil pemikiran yang ngawang ya, tidak realistis gitu ya, tidak realistis. Atau landasan permasalahannya berasal dari asumsi. Banyak orang yang begini, banyak orang yang begitu itu, tapi tidak menyebutkan contoh kasusnya. Siapa dan di mana terjadinya, terus seperti apa problemnya, dampak dari problem tersebut apa, sudahkah ketemu solusi atau belum, sehingga kita bisa memberikan kontribusi dalam pencarian atau penyelesaian masalah. Gitu. Nah, itu sering kali begitu. Kayak kemarin ada dari mahasiswa yang ujian proposal itu ya. Dia landasannya asumsi. Ya. Asumsi. Perkiraan gitu. Nah, terus yang kedua pas ditanya lebih mendalam, landasannya adalah iya saya waktu berjalanan keluar kota ketika saya mampir di daerah ini di daerah Sumatera ya. Saya ikut sholat di satu masjid, kemudian saya mendengar bacaan itu tidak bagus misalnya. Tapi hanya itu ya. Nah, itu tidak jadi kuat landasannya. Harusnya dia mencatat di masjid mana, kemudian
siapa imamnya. Siapa imam ini bukan berarti siapa orangnya berasal, bukan. Maksudnya nanti yang perlu diketahui adalah tingkat pendidikan imam tersebut apa, terus bagaimana dia latar belakang keilmuan dalam agamanya, apakah dia lulusan pesantren atau bukan, ataukah dia pernah sudah belajar ilmu tajwid secara khusus atau belum, terus apakah proses menjadi imam itu melalui seleksi, atau bisa jadi dia imam cabutan yang sewaktu-waktu karena tidak ada imam utamanya tidak ada, akhirnya dia maju ke depan, terus kita menganggap itu karena dia jadi imam tetap situ, belum tentu kan, gitu ya. Nah itu masih masih apa ya, dugaan-dugaan, akhirnya tidak bisa jadi landasan penelitian di situ. Dia harus mencari bukti yang kuat, gitu ya, bukti yang kuat bahwa dia bisa meneliti problemnya jelas ini, ya sudah kasusnya jelas ada di sini tempatnya, di sini kulturnya, latar belakang seperti apa dan seterusnya. Nah, baru bisa dicari. Nah, permasalahan jelas maka harus dicari solusinya kan gitu. Kalau permasalahannya tidak jelas, mau solusi akhirnya jadi apa, asumsi-asumsi saja gitu ya. Yang nanti ujung-ujungnya kita menjadi tampak menjadi sok pintar ngajarin orang ya, yang ada menuduh orang gitu ya. Banyak orang kayak gini, banyak orang begitu gitu. Orangnya siapa gitu ya. Itu ya, dalam dunia ilmiah tidak bisa seperti itu. Maka harus ada bukti dan contohnya. Baik teman-teman, saya kira cukup sekian. Nanti maksudnya gini ya, untuk mencari tema judul itu bisa baca berbagai macam artikel terkait dengan ilmu tafsir, atau bisa juga artikel atau berita yang terkait dengan problem masyarakat tadi, kayak stunting misalnya. Stunting itu kan menjadi viral ya di beberapa katakanlah mungkin setahun terakhir ini ya, stunting di berbagai daerah itu banyak sekali ya, pasca pandemi ya, di mana pandemi kita akhirnya habis-habisan ya, karena harus ada misalnya pemutusan hubungan kerja, karena harus ada bangkrutnya perusahaan yang akhirnya membuat apa ya, banyak pengangguran dan seterusnya, yang akhirnya secara ekonomi mereka jatuh, akhirnya yang mau buat makan aja susah gitu, akhirnya kelaparan, naik kelaparan menjadi busung lapar dan seterusnya gitu ya. Itu kan berangkai itu ya, materi apa problemnya. Nah seperti itu. Jadi bisa berangkat dari problem yang ada di masyarakat, bisa berangkat dari artikel. Artikel itu kan berarti kan permasalahan yang sudah didokumentasikan gitu. Ya, kalau tadi dokumentasinya hanya bentuk berita, ya yang ada di portal-portal berita, website, di TV, di apa gitu kan sudah tercatat. Jadi ketika kita mana buktinya, kita tinggal tunjukkan ini gitu loh. Nah, kalau di artikel itu sudah jelas, dia sudah ada problemnya jelas, analisisnya jelas, metodenya jelas, solusinya jelas. Nah, sekarang yang kurang itu apa? Yang belum dilihat dari problem tersebut, belum dicarikan solusi, yang dianggap masalahnya masih membutuhkan alternatif penyelesaian alternatif yang lain misalnya. Nah, kita bisa masuk di situ. Tema judul untuk penelitian tesis. Intinya kalau saya lebih berat atau untuk mengarahkan kepada teman-teman semua mencari judul tema itu adalah tema yang bermanfaat buat kita kalangan akademisi dan buat juga nanti dibaca masyarakat. Jadi ketika dicetak menjadi buku ber-ISBN itu memberikan kontribusi buat masyarakat gitu ya. Kita tinggal kasih aja bukunya nih, gitu ya, penelitian saya seperti itu. Jadi bukan hanya yang sifatnya imajinasi ya, khayalan, apalagi asumsi, dugaan-dugaan atau prasangka-prasangka. Saya kira itu. Ada pertanyaan? Teman-teman, mata kuliah setelah ini jam berapa? 9:30 ya? Apa jam 10 ini? Jam 10.30 sih, Pak. Jam 30 ya. Oke. Hadir semua kayak ini? 32. Saya belum absen ya dari beberapa kali. Dari beberapa kali. Kalau nggak salah baru sekali yang saya absen ya. Pertemuan 1, kedua, ketiganya belum. Insya Allah dari petugas kelas sudah absen juga sih, Pak. Oh, udah Tinggal ya? backup-nya.
Oke. Berarti nanti disiapkan saya ini kalau bisa sih di share minggu keberapa gitu yang tidak hadir siapa aja gitu. Oh Itu iya. aja sih. Ya. Oke, Tapi Pak. mudah-mudahan hadir semua, mudah-mudahan. Biar biar kita semua jadi gampang. Nanti ikut ujian, saya juga nggak mau ada yang ketinggalan, akhirnya ngulang. Itu nanti kalau ngulang misalnya suruh remedial, aduh ribet itu urusannya. Bisa ya, Ya, Bapak. teman-teman ya, Insya Allah. mudah-mudahan semua. Nanti saya akan disiapkan. Baik, akhirnya kita akhiri saja pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita jumpa di pekan depan. Ya, tugas yang kemarin gimana, teman-teman? Udah bisa belum? Yang review? Tugas review udah belum kemarin? Satu itu dari itu aja tadi, dari repository IKI aja. Ya, tesis mana yang mau di review. Kemudian review itu cuma ini doang kok. Bagaimana dengan redaksi judul, ya, terus variabelnya berapa, terus nanti latar belakangnya udah memenuhi ketentuan belum, isinya apa aja. Terus dari rumusan masalah sudah sesuai dengan pedoman belum gitu ya. Terus identifikasi dan seterusnya. Itu saja sih, ya. Outline-nya kira-kira apa yang perlu dibahas nih. Analisis gitu. Seperti kita resensi aja. Resensi Ada buku. contohnya nggak Pak yang review itu Pak? Hah? Ada contoh. Eh, itu aja sih polanya. Kalau contoh mungkin nanti bisa di googling ya. Nah, judul klik aja di Google itu review eh, tesis misalnya. Contoh review tesis itu nanti juga muncul kok. Ya, seperti itu. Dok, mau nanya dok, Boleh silakan. bagaimana kalau hasil review kita ternyata sama dengan kawan kita dari tesis yang sama, tapi kita nggak ada kesepakatan misalnya gitu, Mudah-mudahan beda. kan dari repository yang sama. Kalau repository IKI itu kan banyak. Ya, Nah, misalnya yang ngambil dari tahun 2023 berapa orang, yang ngambil dari tahun 2022 berapa orang. Itu beda-beda nanti. Ya, misalnya absen nomor 1 sampai 10 dari 2023 dari repository yang tadi muncul pertama sampai nomor 10 urutannya masing-masing gitu aja Pak bisa. Ya nanti yang nomor 11 sampai 20 tahun 2022, nomor berikutnya 2021 gitu. Gitu Pak, bisa kok. Ya. atau, Nanti atau atau begini dok, setor judulnya sekarang tesisnya, baru nanti biar nggak tubruan sama kawan-kawan gitu. boleh juga silakan. Boleh Gimana sih? juga ya. Nanti dicatat kemudian dikirim gitu ya. Oke, bisa ya. Insya Allah. Mudah-mudahan. Baik, kalau sudah kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada kekurangan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon di itu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon di Waalaikumsalam screenshot warahmatullahi sudah? Waalaikumsalam Sudah, Bapak. warahmatullahi Sudah ya? wabarakatuh. Sudah. Oke. Baik, saya pamit ya. Terima kasih Bapak. Ya, sama. Yuk, Sehat selalu, assalamualaikum. Bapak. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mau jam 10:30 apa jam 11? Bu Ade. Jam 11, Kak. Ya, biar Jam pada 11. biar pada rehat dulu ya. Siap. Maju mundur.